Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kembali di channel ini. Buat kalian yang baru bergabung, salam kenal dan kita di sini untuk belajar. Oke teman-teman, tidak terasa video pembahasan soal TPS kemampuan kuantitatif sudah mencapai penghujung dari edisi UTBK. Semoga besok kalian mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan, dan mendapatkan hasil yang diinginkan seperti itu. Nah, pada video kali ini spesial kita akan melengkapi pembahasan-pembahasan pada video-video sebelumnya. Hasil dari rekapan soal-soal rekan-rekan yang sudah mengirimkan akan kita bahas pada video kali ini. Baik, langsung saja. Nomor 1, kita diminta untuk menentukan hubungan antara P dan Q. Tipe soal seperti ini teman-teman, kita selesaikan bentuk yang tidak sederhana terlebih dahulu. Berarti kita selesaikan yang P dulu. X pangkat 4 dikurangi 1 tidak lain adalah bentuk X kuadrat plus 1 dikali X kuadrat min 1. Kemudian kita selesaikan penyebutnya. X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 1 itu adalah X kuadrat plus 1 dikali X min 1, seperti itu. Kita masih bisa menyederhanakan yang ini, sehingga hasilnya adalah X kuadrat ditambah 1 X plus 1 dikali X min 1, yang ini teman-teman. Kemudian kita sederhanakan lagi, berarti ini jadi X kuadrat ditambah 1 dikali X min 1. Kemudian bisa kita sederhanakan, ini dengan ini dengan ini, sehingga hasilnya adalah X plus 1. Ini merupakan nilai dari P. Kemudian kita diminta untuk menentukan hubungan P dan Q. P-nya X plus 1, Q-nya juga X plus 1. Berarti kesimpulannya P sama dengan Q. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu teman-teman. Oke. Nomor selanjutnya, gambar pola bilangan teman-teman. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai X dari gambar-gambar yang disediakan. Tentu kita harus menentukan hubungan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Tipe soal gambar seperti ini yang perlu kita cermati, selain kita mengetahui hubungan pola-pola maupun operasinya, kita juga tidak salah untuk paham barisan terlebih dahulu. Yang pertama mungkin barisan aritmatika, misalnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian kita juga tidak ada salahnya paham bilangan kuadrat dan pangkat 3. Misalkan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kemudian pangkat 3 1, 8, 27 dan seterusnya. Selain itu juga masih ada barisan Fibonacci teman-teman. Barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci apa? Itu yang akan kita gunakan untuk mengerjakan nomor 11. Nomor 11 tentu kita bisa melihat 1 tambah 2 adalah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Nah, ini merupakan barisan Fibonacci. 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 5 adalah 8, berarti 8 tambah 13 adalah 21, 13 tambah 21 adalah 34. Berarti jawabannya adalah 34. Seperti itu teman-teman. Oke. Request nomor selanjutnya masih di soal gambar pola bilangan. Tipe soal seperti ini teman-teman cukup harian. Jadi cara soal satu dengan soal yang lainnya tentu memiliki pola bilangan yang berbeda-beda, sehingga solusinya adalah kita diminta untuk memperbanyak latihan-latihan soal tipe seperti ini, sehingga kita mampu menemukan pola-pola seperti apa yang
akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tipe seperti ini. Baik, di sini sekilas kita mencermati ada 5 bilangan teman-teman, setiap gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, dimana setiap gambar ini memiliki hubungan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Kita diminta untuk menentukan nilai X yang ini. Kalau kita cermati, misalkan saya beri ini simbol A, yang ini adalah B, ini adalah C, yang ini D, kemudian yang ini adalah E. Kita dapat membuat pola yang tengah adalah D itu sama dengan perkalian dari B kali C ditambah dengan A kemudian dikurangi dengan E, seperti itu. Saya sudah mencobanya teman-teman. Kita coba untuk gambar yang pertama, berarti B kali C 2 dikali 6 berarti kan 12, ditambah A nya adalah 3 dikurangi E nya adalah 5. 12 tambah 3 adalah 15, 15 kurangi 5 adalah 10, berarti D nya cocok 10. Begitupun yang ini teman-teman, berarti D sama dengan 3 kali 1 itu adalah 3 ditambah A nya 1 dikurangi dengan 6. 3 tambah 1 4, 4 kurangi 6 adalah min 2, berarti cocok teman-teman polanya. Berarti kita langsung saja cari hubungan yang ini. Kita diminta untuk mencari X, berarti sesuai pola ini berarti ini adalah 7 sama dengan 4 kali 1 ditambah X dikurangi dengan 3, berarti 7 sama dengan 4 ditambah X min 3. 7 sama dengan 4 dikurangi 3 adalah 1 ditambah X, berarti X nya ketemu adalah 6 gitu teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor selanjutnya, hasil kali 5 suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 32. Jika jumlah suku ketiga dan suku keempat barisan tersebut adalah 6, maka suku ke-6 barisan tersebut adalah titik-titik. Baik teman-teman, di sini merupakan soal analisis, sehingga kita harus menganalisis soalnya terlebih dahulu. Kita selesaikan satu persatu. Hasil kali 5 suku pertama berarti ini barisan geometri U1 dikali U2 dikali U3 dikali U4 dikali U5. U1 kita tahu adalah A dikali AR, ini adalah AR kuadrat, ini adalah AR pangkat 3, ini adalah AR pangkat 4. Hasil kalinya berarti sama dengan A nya pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A pangkat 5 dikali R nya pangkat 1, 3, 6, 4, berarti 10 ya teman-teman. Berarti R pangkat 10 itu sama dengan 32. Tidak lain adalah ini pangkat 5 nya saya keluarkan, berarti jadi A kali R kuadrat dipangkatkan 5. Ini sama dengan 2 pangkat 5. Berarti otomatis AR kuadrat itu sama dengan 2. Ketemu. Ini yang pertama. Kemudian di kalimat selanjutnya, jika jumlah suku ketiga dan suku keempat, berarti suku ketiga ditambah suku keempat itu adalah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3. AR kuadrat itu adalah 2 ditambah AR pangkat 3 itu berarti 2R ya teman-teman. Itu sama dengan 6. Berarti ini 4 sama dengan 2R. R nya ketemu adalah 2. Kita cari A nya terlebih dahulu. Kesini kita berarti dari yang pertama kita peroleh A R kuadrat sama dengan 2. A R nya adalah 2, berarti ini 4 sama dengan 2, berarti A nya adalah setengah. Kita ketemu A nya setengah, kemudian R nya adalah 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-6 barisan tersebut, berarti suku ke-6 itu adalah AR pangkat 5.
A-nya adalah setengah, R-nya adalah 2. Ini pangkat 5. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 4 ya teman-teman. Pembagian pangkatnya dikurangi, berarti sama dengan 16. Seperti itu. Jawabannya adalah yang D. Oke. Nomor selanjutnya, kita diminta untuk menentukan nilai X dan Y secara berturut-turut dari soal tipe gambar pola bilangan ini teman-teman. Oke, sekilas kita cermati bersama. Kita peroleh hubungan bilangan yang tengah dengan bilangan yang di luar teman-teman. Sekarang kalau kita coba operasikan, misalkan 3 dikalikan dengan 0 ditambah dengan yang satunya teman-teman. Berarti 3 kali 0 adalah 0, 0 ditambah 3 adalah 3. Sekarang apakah cocok dengan yang kanan? Kita coba. 7 dikali 2 itu adalah 14. 14 ditambah 6 itu sama dengan 20. Oh, ternyata cocok teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal mencari hubungannya. Hubungan dari pola yang ketiga. Di sini berarti kan 9 dikalikan dengan X, kemudian ditambah dengan Y, itu akan sama dengan 27. Nah, cara paling mudah di sini kita cek option langsung teman-teman. 9 dikalikan X, kita misalkan X-nya adalah 3, berarti kan 9 kali 3 itu 27 ditambah Y-nya adalah 1, itu berarti tidak sama dengan 27, karena ini 28. Nah, yang paling tepat itu adalah, sekarang kita cek coba teman-teman. 9 dikali 3, yang ini teman-teman. 9 kali 3 itu adalah 27, ditambah Y-nya adalah 0. Oh, berarti ini 27. Otomatis X-nya bisa kita simpulkan adalah 3, kemudian Y-nya itu adalah 0. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi, pola gambar bilangan seperti ini memang cukup varian. Cara mengerjakannya pun sangat beda dengan soal bentuk gambar yang lain, sehingga pola-pola yang telah kita dapati harapannya dapat menjadi referensi untuk soal-soal pola seperti ini teman-teman. Oke. Request nomor selanjutnya, kita diminta untuk menentukan nilai Z dari 3 persamaan yang diketahui teman-teman. Oke, sekarang kita cermati dulu ketiga persamaan ini. Kita cek X kuadrat ditambah XY ditambah XZ. Di sini ada YZ tambah YX. Ini ada ZX ditambah ZY. Hubungannya apa? Sekarang kita lihat coba. Jika ini kita jumlahkan, ketiga persamaan yang kita jumlahkan, itu akan sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikuadratkan. Jadi ketika ketiga persamaan yang kita jumlahkan itu akan sama dengan X plus Y plus Z kita kuadratkan, sehingga bisa kita tulis X plus Y plus Z kuadrat itu akan sama dengan 1 ditambah 6 ditambah 9. Berarti ini sama dengan 1 tambah 6, 7 tambah 9 adalah 16. Berarti kalau kita tulis X plus Y plus Z kuadrat itu sama dengan 4 pangkat 2, berarti X plus Y plus Z itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai Z. Kita ambil salah satu persamaan saja, misalkan nomor 3 yang ini. Kita punya Z kuadrat ditambah ZX ditambah ZY sama dengan 9. Ini ada Z, ada Z, ada Z, kita keluarkan sehingga menjadi Z dikali Z ditambah X ditambah Y sama dengan 9. Ini adalah 4, berarti
Z sama dengan 9, Z nya ketemu 9/4, berarti jawabannya adalah yang D teman-teman, seperti itu. Oke. Nomor selanjutnya, kembali ke soal gambar pola bilangan teman-teman, karena cukup banyak yang masuk soal-soal seperti ini. Oke, langsung saja. Sekarang kita coba dulu teman-teman, kita cari polanya antara gambar satu dengan gambar yang kedua ini hubungannya seperti apa. Sekarang coba kita jumlahkan dulu. 15 tambah 7 adalah 22, tambah 1 23, tambah 4 berarti 27. Salah ya teman-teman, berarti kita coba yang lain. Misalkan ini kita kurangi, 15 kurangi 7 itu adalah 8. Kemudian kita coba yang ini, 4 kurangi 1 itu adalah 3, berarti 8 kita kalikan 3 akan menghasilkan 24. Nah sekarang kita coba yang ini, 9 kurangi 8 itu 1, 6 dikurangi 7 itu adalah min 1, berarti 1 dikali min 1 itu adalah min 1. Jadi seperti itu teman-teman polanya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu polanya, kemudian baru kita hubungkan dengan gambar yang satunya, seperti itu. Berarti jawabannya adalah min 1, yang B. Oke. Nomor selanjutnya, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita diminta untuk mencari hubungan antara P dengan Q. Dari yang diketahui adalah ini teman-teman, X kuadrat, saya tulis lagi, ditambah Y kuadrat sama dengan 20 dan X min-nya sama dengan 2. Oke, kita cari P-nya terlebih dahulu teman-teman. X plus Y-nya itu berapa? Sebenarnya itu soal bentuknya simpel, tapi memerlukan analisis teman-teman. Analisis yang seperti apa? Sekarang kita diminta untuk mengetahui hubungannya dulu teman-teman, X kuadrat plus Y kuadrat dengan X min Y. Kalau misalkan ini saya pisah, ini akan menjadi, ini kita kuadratkan, berarti X min Y dikuadratkan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Berarti X min Y nya itu adalah 2 dikuadratkan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat adalah 20 teman-teman. Berarti ini adalah 20 dikurangi 2XY, berarti ini adalah 4 sama dengan 20 min 2XY, berarti 2XY nya itu sama dengan 16, berarti XY nya sama dengan 8. Oke, ini belum menjawab X plus Y. Nah untuk mencari X plus Y, sekarang kita coba operasikan yang ini, hubungan yang ini. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat, kita tahu ini merupakan X plus Y dikuadratkan dikurangi dengan 2XY, dimana X kuadrat plus Y kuadratnya itu adalah 20, X plus Y nya kita cari dikurangi 2XY nya itu adalah 16, berarti 20 16 ini adalah 36 sama dengan X plus Y kuadrat. Berarti X plus Y nya itu adalah akar dari 36 adalah 6. Nah ini merupakan nilai P, berarti P nya bisa 6, yang ini P nya bisa min 6, sehingga kesimpulannya adalah P kurang dari Q, karena Q nya 10 ya teman-teman. 6 kurang dari 10 min 6 kurang dari 10. Oke. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Dengan berakhirnya video ini, berakhir pula edisi pembahasan soal-soal TPS Kemampuan Kuantitatif UTBK tahun 2020. Harapannya semoga besok teman-teman dimudahkan dalam mengerjakan, diberikan ketelitian, dan mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti itu. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa ditonton video-video dari part 1 sampai part terakhir ini, part 7, sehingga teman-teman juga bisa ikut belajar bersama dan mendapatkan cara-cara bagaimana menyelesaikan tipe-tipe soal yang telah dibahas di
video-video yang telah kami upload seperti itu. Pada edisi selanjutnya kita akan membahas dan menyiapkan materi-materi ajar untuk kelas 10 dan kelas 11 yang akan kita siapkan sebagai upaya menjawab pembelajaran daring seperti itu, sehingga teman-teman yang kelas 10 maupun kelas 11 dapat terbantukan dengan video tutorial materi ajar matematika kelas 10 dan kelas 11. Selain itu kita juga akan membahas soal-soal maupun tugas akhir dari program profesi guru untuk Bapak Ibu yang sedang dan akan melaksanakan PPG, baik itu dalam jabatan maupun prajabatan, sehingga dapat lebih siap dalam melaksanakan tugas-tugas daring maupun UKM PPG pada tahun 2020 ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.